Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian embun pagi kali ini akan membahas tentang bab fil istiqomah. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika Rasulullah melaksanakan turba, dan saat itu Rasulullah bertemu dengan seorang badui. Lantas badui itu bilang atau menyampaikan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya sudah beriman." Rasulullah kemudian menjawab, "Jangan dulu bilang beriman, jawab saja saya sudah Islam." Karena belum datang ujian atau cobaan bagi orang badui itu. Belum terlihat keistiqomahan dari orang badui itu dalam melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena istiqomah itu senantiasa disandingkan dengan kemampuan seseorang menghadapi ujian-ujian yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ahqaf ayat 13 sampai 14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Innal ladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian mereka beristiqomah, mereka tetap menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Tidak ada perasaan takut dan tidak ada perasaan sedih dalam dirinya. Ulaika ashabul jannah, merekalah penghuni surga, khalidina fiha, yang kekal di dalamnya, jazaa'an bima kanu ya'malun, yang disediakan karena perbuatan mereka atau karena amal yang mereka lakukan itu. Saudara-saudara, istiqomah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar manusia mampu menghadapi segala ujian, segala cobaan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perintah istiqomah ini adalah perintah yang berat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan semata berat karena Rasulullah, tapi berat Rasulullah khawatir perintah istiqomah itu tidak bisa dijalankan oleh umatnya. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Hud ayat 112 berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak, maka tetaplah engkau Muhammad di jalan yang benar sebagaimana yang diperintahkan kepadamu dan juga orang-orang yang bertobat bersamamu. Wala tadghaw, dan jangan kamu melampaui batas atau kalian melampaui batas. Innahu bima ta'maluna basir, sungguh Dia Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Ayat ini adalah ayat yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW, sebagaimana yang disampaikan oleh
Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwa ini adalah ayat yang paling berat dibanding dengan ayat-ayat yang lain yang diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hingga para sahabat berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasul, kenapa ubannya kok semakin tambah?" Rasulullah menjawab, "Ya karena ayat ini, surat Hud ini yang menjadi beliau kepikiran. Bukan karena Rasulullah khawatir tidak bisa melakukan istiqomah, tapi Rasulullah khawatir takut umatnya tidak bisa menjalankan keistiqomahan ini sebagaimana yang dialami oleh umat-umat Nabi sebelumnya. Mereka lambat laun meninggalkan ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan kembali kufur." Ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika sahabat Rasulullah bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, ya Rasulullah, kulli fil Islam qaulan la as'alu anhu ahadan ghairaka." Wahai Rasulullah, kulli fil Islam, katakanlah kepadaku di dalam Islam itu suatu perkataan, la as'alu anhu ahadan ghairaka, di mana aku tidak akan bertanya kepada orang selainnya, orang lain selain engkau. Qala kul, kemudian Rasulullah menjawab, kul, katakanlah, amantu billah tsumma istaqim, aku beriman kepada Allah kemudian beristiqomah. Jadi ini adalah amalan yang sangat pokok, amalan yang sangat penting bagi kaum muslimin, yakni amalan istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah amalan inti seseorang bisa ditetapkan sebagai penghuni surga khalidina fiha atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setidaknya yang harus kita jaga dalam keistiqomahan kita ini adalah yang pertama, keistiqomahan di dalam akidah. Kita harus berpegang teguh kepada akidah, keyakinan Islam, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian kepercayaan kita terhadap hukum-hukum Allah ini bergeser sedikit pun, kemudian kita menyamakan dengan hukum-hukum atau aturan-aturan yang lain, menyamakan dengan ibadah-ibadah agama yang lain. Kita khawatirkan itu. Kemudian yang kedua, istiqomah di dalam syariah. Kita harus tetap meyakini dan melaksanakan seluruh ketentuan-ketentuan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sekali-kali kita meninggalkan dari syariat Allah kemudian memilih syariat-syariat yang lain. Kemudian yang ketiga, istiqomah di dalam perjuangan, yakni menyebarkan syiar-syiar Islam ke seluruh penjuru dunia ini. Karena itu adalah misi kenabian, misi Rasulullah SAW yang diikuti oleh Khulafaur Rasyidin Al-Mahdiyin dan diikuti oleh umat-umat Islam yang lain yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keistiqomahan ini senantiasa menghiasi diri kita semua sehingga kita akan selamat fid din wad dunya wal akhirah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شهر رمضان الكريم فأبشروا هيا فهل من مذكر أي